Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gia Prabowo, NIM 218 71100 999. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tentang sistem berbasis pengetahuan sebagai syarat penilaian ujian akhir semester mata kuliah sistem berbasis pengetahuan. Kali ini saya membuat pencarian solusi terhadap suatu penyakit melalui ilmu sistem pakar berbasis web. Sistem berbasis pengetahuan merupakan salah satu ilmu kecerdasan buatan yang mempelajari bagaimana cara seseorang berpikir dan bernalar dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan mengambil kesimpulan dari sejumlah fakta yang ada. Forward chaining adalah proses penelusuran yang dimulai dengan menampilkan kumpulan data atau fakta yang meyakinkan menuju kesimpulan akhir. Tabel keputusan adalah tabel yang digunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan logika di dalam program. Sedangkan pohon keputusan adalah metode yang biasa dilakukan untuk mengambil keputusan-keputusan informal atau sederhana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel keputusan. Tabel keputusan sendiri terdapat kode, gejala, dan penyakit. Kode sendiri dijelaskan dengan huruf G, berawal dari G1 sampai dengan G21. Sedangkan penyakit dijelaskan dengan huruf P, dari P1 hingga P5. Saya akan mulai dari G1, yaitu bentol-bentol pada permukaan kulit, G2 gatal-gatal pada permukaan kulit, G3 ruam merah pada permukaan kulit. Itu termasuk ke dalam penyakit P1. Sedangkan G4 merasa mual dan muntah, bibir atau mulut terasa gatal, dan diare ringan hingga berat, itu termasuk ke dalam penyakit P2. Kemudian hidung tersumbat, sakit kepala, dan rasa tidak nyaman pada mulut dan tenggorokan termasuk ke dalam penyakit P3. Kemudian G12 ruam atau bentol-bentol di kulit, G13 pembengkakan pada bibir, G14 sesak napas termasuk ke dalam penyakit G4. Dan yang terakhir G17 mata terasa gatal dan berair, G18 kram perut, mual, muntah dan diare, G19 hidung tersumbat, mengeluarkan lendir atau bersin, itu termasuk ke dalam penyakit P5. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai pohon keputusan yang memiliki penalaran maju atau forward chaining. Berawal dari gejala, kita dapat memilih gejala G1, G2, G3, dan G8. Dari keempat gejala tersebut merupakan gejala dari penyakit P1. Sedangkan G4, G5, G6, G7, G8, G11, G13 merupakan gejala dari penyakit P2. Dan G2, G3, G4, G5, G9, G10, G11, G12, G13 merupakan gejala dari penyakit P3. Dan gejala G12, G13, G14, G15, G16, G17 merupakan gejala dari penyakit P4. Dan terakhir yaitu gejala G4, G5, G6, G13, G17, G18, G19, G20, G21 merupakan gejala dari penyakit P5.
Di sini saya akan memperlihatkan hasil pembuatan web sistem berbasis pengetahuan dengan judul Sistem Pakar Deteksi Gejala dan Penyakit. Di sebelah kiri terdapat 5 menu. Yang pertama beranda, kedua deteksi gejala, ketiga jenis penyakit, keempat tentang, kelima masuk. Yang pertama beranda. Beranda sendiri berisi tentang tujuan pembuatan web dan isi dari web tersebut, sehingga orang-orang dapat mengetahui apa yang ada di dalam web ini. Yang kedua adalah deteksi gejala. Di dalam deteksi gejala dapat kita lihat terdapat jenis penyakit, menu jenis penyakit yang dapat kita klik dan dapat kita pilih. Terus button cek penyakit dan hasil diagnosa. Dalam hasil diagnosa terdapat tabel yang berisi nomor, ID penyakit, nama penyakit, jenis penyakit, dan detail. Yang ketiga adalah jenis penyakit. Dalam jenis penyakit dapat kita lihat ada menu pilihan jenis penyakit yang dapat kita pilih. Kemudian ada tabel yang berisi nomor, ID penyakit, nama penyakit, jenis penyakit, dan detail penyakit. Kemudian yang keempat adalah tentang. Tentang berisi di mana data yang ada di dalam web ini diambil. Misal dari data yang saya ambil adalah dari halodoc.com dan siapa pembuat atau pengembang dari web ini. Yang kelima adalah masuk atau login. Di sini kita dapat memasukkan username beserta password sehingga kita dapat memasukkan atau menginput data penyakit baru ke dalam web ini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana program ini dapat berjalan. Yang pertama, bisa kita pilih deteksi gejala. Di dalam deteksi gejala terdapat menu jenis penyakit yang dapat kita pilih. Lalu setelah itu kita klik kanan muncul daftar penyakit. Kemudian kita klik alergi. Setelah kita klik alergi, akan muncul menu macam-macam jenis penyakit yang sedang kita rasakan. Di dalam jenis penyakit ini terdapat beberapa gejala yang dapat kita pilih. Sebagai contoh, saya memilih gejala bengkak di bibir, mata terasa gatal, kram pada perut. Kemudian kita klik cek penyakit. Kita pilih OK. Nah, di sini akan muncul penyakit apa yang sedang kita derita. Misal, alergi telur. Dapat kita lihat detail penyakit, lalu kita pilih icon detail. Dalam detail diagnosa terdapat ID, nama penyakit, jenis, gejala, diagnosa, cara mengatasi, dan pencegahan. Sehingga kita dapat mengetahui gejala, cara pengobatan, dan pencegahan. Yang ketiga yaitu jenis penyakit. Di sini dapat kita lihat jenis penyakit. Di dalam jenis penyakit ini terdapat menu yang dapat kita pilih. Setelah itu kita klik kiri pada alergi. Nah, di sini kita dapat melihat beberapa contoh penyakit. Terdapat 5 nama penyakit. Kemudian kita klik icon detail penyakit alergi telur. Di dalam detail gejala penyakit terdapat ID, nama penyakit, gejala, jenis, diagnosa, cara mengatasi, dan pencegahan. Sehingga kita dapat mengetahui gejala, pengobatan, dan pencegahannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.